Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan. Saya ingin melakukan supervisi akademik berbasis coaching ya, Pak. Oh Ya. iya iya. Di sini tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas panjenengan. Oh, Seperti iya. itu. Iya. Intinya kita sama-sama belajar dan saya mungkin suatu saat juga akan kita bertukar posisi juga Oh, ya, iya, iya. dengan yang supervisi saya. Jadi ini untuk kebaikan kita semua, Jadi, siap. demi kebaikan anak kita semua dalam pembelajaran. Seperti Siap. itu Pak Andi. Nah, kemudian kita melakukan percakapan pra observasi ini sebagai bentuk persiapan, mengecek persiapan panjenengan dan lebih siap lagi nanti saat eksekusi di hari yang akan kita jenengan laksanakan pembelajaran tersebut. Siap. Seperti ini Pak Andi. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, tujuan dari pembelajarannya besok itu apa Pak? Ini tujuannya, ini saya mengambil tema berkaitan dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Nanti tujuan pembelajaran adalah setelah menjalankan penjelasan guru, mendapatkan penjelasan guru, kemudian diskusi siswa itu tahu tentang struktur sistem pernafasan, kemudian penyakit yang ada di sistem pernafasan, Penyakitnya tentang sistem pernafasan ya. kemudian bagaimana upaya agar tidak terkena penyakit itu. Upayanya. Oke, berarti saya ulang lagi Pak. Berarti fokusnya adalah tentang pernafasan. Di situ mulai dari mengapa untuk pernafasan tersebut, kemudian penyakitnya apa dan bagaimana cara mencegahnya seperti itu ya. Oh ya, mohon maaf. Berarti ini pelajarannya apa dan kelas berapa yang akan jadi observasi kita? Pelajarannya IPAS kelas 4. Kelas 4 ya. Oke. Kalau boleh tahu nanti pelaksanaan observasi ini sekitar hari apa, tanggal berapa, jam berapa Pak? Rencananya seperti itu. Hari Selasa tanggal Selasa tanggal 30 Mei. 30 Mei. Oke, 2023 ya. Ya. Nanti untuk jamnya, jam pelajaran jam berapa? Jam pelajaran jam ke-6 dan 7. Jam 6 dan 7. Oke, berarti mohon izin nanti pada saat itu saya boleh ke kelas panjenengan ya. Boleh, silakan. Oke. Nah, terus dari tujuan tadi, panjenengan punya area pengembangan apa yang ingin diobservasi oleh kita seperti itu Pak? Oh iya. Nanti rencana saya itu anak-anak bagaimana mereka itu daya kritisnya, daya nalarnya itu tumbuh. Ya, daya nalar ya. Daya nalar. Kemudian yang kedua adalah Kemandirian dan kerjasama. Oke, kerjasama. Oke, berarti 3 hal yang ingin kita observasi besok ya. Yang pertama adalah daya nalar, kemudian kemandirian, dan yang satu adalah kerjasama. Oke, 3 itu ya. Oke. Terus setelah mengetahui areanya, dan saya ingin tahu Pak, strategi apa yang ingin jenengan gunakan di kelas nanti? Ya, untuk strateginya nanti saya menerapkan tanya jawab. Kemudian nanti ada diskusi kelompok, kemudian presentasi. Oke. Terus metodenya yang digunakan? Metodenya adalah PBL. Oh, problem based learning ya. Yes, Oke, siap. Kemudian media apa saja? Media pembelajaran apa yang nanti akan jenengan siapkan untuk pembelajaran besok ini? Oh iya. Untuk medianya ini nanti rencana saya itu memakai LCD karena ada videonya. Kemudian ada poster. Ada poster. Ada posternya. Kemudian ada rangka tubuh. Oke, bagian tubuh manusia ya. Tubuh manusia. Oke. Siap. Ini saat pelaksanaannya tadi udah ya. Dari pelaksanaannya nanti, apa sih yang menjadi harapan atau apa yang didapat dari percakapan kita kali ini? Nah, ini ya harapannya nanti dari pembelajaran yang saya lakukan ini, anak-anak ini kan punya karakter belajar sendiri-sendiri, punya gaya belajarnya sendiri-sendiri. Nah, harapannya nanti semua anak dengan gaya belajarnya masing-masing itu bisa maksimal. Jadi apapun potensinya, dengan metode yang digunakan itu mereka bisa memahami materi itu. Oke, siap. Nah, sangat hebat sekali nih Pak Andi nih. Oke, kalau gitu nanti izinkan saya pada hari tersebut, yaitu hari Selasa, saya akan datang ke kelas panjenengan. Saya hanya bisa berdoa semoga besok bisa lancar. Amin. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pagi hari ini? Iya, alhamdulillah harapannya baik hari ini ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Aura. Kenapa Aura? Oke, terus? Nailai. Kenapa Nailai? Ada yang lain? Sehat ya? Ya, sebelum pelajaran sebagaimana biasa kita membaca one day one surah. Jadwalnya apa hari ini? Sekarang tanggal 30. Berarti jadwalnya membaca surat Al-Insyirah bersama-sama. Bata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Masa Nana untuk pembacaan suratnya. Untuk selanjutnya materi kita hari ini adalah berkaitan dengan sistem pernafasan. Apa? Sistem pernafasan. Jadi nanti kita akan belajar berkaitan dengan sistem pernafasan. Nanti kalau Ustaz tadi sudah menjelaskan, kita ada diskusi, harapannya kalian tahu struktur pernafasan itu apa saja, fungsi bagian-bagian pernafasan, juga penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam sistem pernafasan kita. Nah, kalau kita sudah tahu, kita juga bisa tahu caranya biar tidak kena penyakit. Siap? Siap. Oke. Ya. Kita tolong salah satu membacakan surat Al-An'am. Siapa? Oh iya, silakan Mbak Naila bacakan surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu shayqan harajan ka'annahum yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Silakan baca. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menyediakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Terima kasih Mbak Naila sudah membacakan surat Al-An'am. Kira-kira nih, apa sih hubungannya materi sistem pernafasan dengan ayat ini? Ada yang bisa memberi jawaban? Kira-kira apa? Coba dilihat, di sini ada kata apa ini? Kira-kira ada hubungannya enggak kira-kira? Nah, coba lihat. Ini gambar orang sedang apa? Berlari. Berlari. Yang lari itu biar apa? Sehat. Oke.
ya? Berapa lama? 2 tahun. Oh, tahun-tahunnya kita pakai masker. Ada dukungannya nih. Nah, ini apa ini? Apa? Yang pernah menyelam? Pernah? Di mana? Lupa. Ada lagi yang pernah? Oh belum. Enggak ya. Ini apa? Ini orang sesak. Ini kira-kira posisinya di mana ini? Nah, ini gambar-gambar yang tadi sudah ditunjukkan itu ada hubungannya dengan materi kita sedang pernafasan, ada hubungannya dengan ayat yang dibacakan Mbak. Nah, di sini tadi ada peraga, yaitu di belakang ini. Lihat ya. Nanti kalian bisa mempelajari. Kemudian di depan juga ada berkaitan dengan gambar salah satu organ pernafasan manusia. Nah, nanti ada tugas untuk diskusi. Tapi sebelumnya Ustaz Andi bagi dulu kelompoknya. Nanti diskusinya per kelompok. Nanti ditanya dulu dong. Siapa yang suka berolahraga atau memasak? Bantu ibunya masak di rumah. Oke ya. Oke, banyak ya. Oke. Oke, kadang-kadang. Yang kedua, siapa yang suka menggambar atau menonton video, nonton YouTube, nonton film? Oh, oke. Yang ketiga, siapa yang suka mendengarkan musik? Mendengarkan murotal? Oke. Nah, ini Ustaz Andi pembagian kelompoknya berdasarkan ini. Kalau yang suka olahraga biasanya cenderung kinestetik. Sedangkan yang suka olahraga bisa berkumpul di sini. Sini sebelah sini. Berdiri dulu yang bukan yang tadi, bukan kelompok 1. Kelompok 1 yang ini, yang suka olahraga silakan kumpul di sini. Kelompok 2 yang suka menggambar di sebelah sini, yang kelompok 3 sebelah sini. Silakan untuk berkumpul. Di bawah alat tulisnya ya. Alat tulisnya di bawah. Hati-hati, jangan dorong-dorongan. Ini juga ada LCD. Nanti takutnya kedorong jatuh. Lalu apa saja bagian-bagian sistem pernafasan? Bisa ditulis salah satu nih, atau bisa lihatnya juga tidak apa-apa. Fungsi bagian tersebut itu apa? Bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan, dan apa yang terjadi apabila salah satu bagian tersebut terganggu. Di sini kalian bisa melihat gambar alat peraganya itu, rangka itu. Juga ini bisa melihat di sini, di poster ini. Juga kalian boleh ke perpustakaan. Silakan boleh mencari sebanyak-banyak informasi. Silakan. Yang kelompok 1 boleh sambil melihat buku ini. Silakan bisa melihat gambarnya atau bergantian, mana juga bisa. Silakan bisa melihat gambarnya, dicatat bab ini sesuai dengan penugasan kelompok. Kalau sudah, kelompok sini bisa pindah ke sana juga tidak apa-apa. Bukan, kalau sudah. Mari ke tempat masing-masing. Sesuai kelompok aja. Kelompok sesuai kelompok. Sudah boleh kembali. Silakan boleh kembali. Saya memanggil yang di perpustakaan ya. Sudah keliling-keliling, sudah menggambar apa yang kita dapatkan selama ini. Sampai enggak? Sampai. Ya, biar nggak capek bisa istirahat bentar ya. Kita senam otak dulu, biar nggak sepanem. Kalau mikir terus nanti nggak masuk malah. Nah, kita biar nggak sepanem, kita senam otak dulu bentar. Ikuti ya. Oke, mana ini kok nggak bisa? Nah, yuk ikuti yuk. Oke. Oke.
gambarnya, diikuti videonya biar fresh. Ini. Nah, gitu lah. Diikuti videonya biar fresh. Ada siap? Oh ya, nomor 3. Silakan nomor 3 perwakilannya siapa? Siapa? Mbak Mirjana. Oh iya Mbak Mirjana. Ya silakan. Di bawah ininya. Ya silakan presentasikan ke teman-temannya di depan. Waalaikumsalam. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan, gitu ya. Faring, Terus? esofagus, laring, udara masuk, trachea, batas rongga dada, Iya. Iya. Tepuk tangan buat Mbak Mirjana. Nah ini tadi ya sistem pernafasan, bagian-bagian ini ya tadi udah banyak disebutkan sama teman-teman kalian dan ternyata kalian sudah banyak memahami sistem pernafasan. Nah ini ada video bisa kalian simak nanti biar lebih jelas tentang sistem pernafasan. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas kita Maaf. Nah. Ini tentang sistem pernapasan. manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas kita mempunyai organ-organ yang bekerja. Nah, ini dapat. Oh. Responding. Dikatakan, kata. Awal akhir ya, Pak? Ini responding. Not responding. Mutar. Ya. Ya, tadi kita sudah belajar sistem pernafasan manusia. Jadi kira-kira ada hubungannya enggak dengan materi kita yang tadi kita sudah diskusi, melihat video barusan, kemudian juga dengan gambar-gambar di atas depan kan? Ada hubungannya enggak? Ada. Kira-kira kalau olahraga nih, kalau kita olahraga itu membuat pernapasan kita itu sehat atau tidak? Sehat. Terus apa lagi yang bisa memberi kesimpulan kira-kira? Gambar masker, hubungannya apa kira-kira? Apa? Terhindar dari penyakit. Betul. Contohnya apa? Begitu ya? Debu-debu itu kita tertutup pada pakai masker. Lagi gambar yang ketiga hubungannya dengan sistem pernapasan. Menyelam. Apa kira-kira? Ya. Agak keras suaranya? Untuk biar tidak terkena air, karena dalam air gitu ya. Ya, karena udara apa? Oksigennya tidak ada di dalam. Jadi dibantu dengan alat
Gambar keempat, tadi ada orang di rumah sakit. Pakai apa tadi? Oh, pakai? Oh, itu kenapa itu? Sesak nafas. Nah, itu juga karena ada penyakit. Itu ya, dan tadi hubungannya juga dengan ayat yang dibacakan oleh Mbak Naila. Itu ada hubungannya bahwa orang yang tidak beriman itu hatinya sesak, dadanya sesak, sehingga apa? Tidak mudah menerima hidayah. Orangnya sesak, tadi kan orang masuk rumah sakit itu dadanya sesak, tidak mudah menerima oksigen. Nah, sama kalau orang yang tidak beriman itu kayak orang yang sesak dadanya, tidak mudah menerima hidayah. Itu untuk materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tujuannya sudah tercapai? Sudah paham sistem pernapasannya? Sudah. Penyakit-penyakit yang bisa terjadi di sistem pernapasan ada? Tahu? Cara mencegahnya tahu? Dengan apa tadi? Olahraga, lari tadi kan? Menggunakan masker, gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, Pak Andi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita dipertemukan kembali di pendampingan individu CKP yang kelima. Oke. Jadi fokus kegiatan kita pada hari ini adalah pelaksanaan sesi coaching pasca observasi akademik yang kemarin yang dilakukan oleh Ustadz Anwar terhadap Pak Andi ya, kemarin mengajar kelas 4 ya. Oke, alhamdulillah sudah berjalan lancar kemarin, dan hari ini nanti kita ngobrol tentang yang pas kemarin pembelajaran gitu. Sudah siap Anwar? Siap. Oke, sudah siap Pak Andi? Siap. Oke, nah itu monggo dimulai. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Andi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin sudah sangat hebat sekali melaksanakan pelaksanaan pembelajarannya. IPAS ya kemarin ya. Terima kasih Pak. Ya, kemarin kita panjenengan melakukan pembelajarannya di kelas 4B ya. Ya. 4B itu jumlah siswanya kemarin 30. Oke. Nah, ini 31 tidak? Oke, siap. Kemarin itu ada beberapa, tapi semua secara umum hasil dari pengamatan saya itu semua sudah berjalan bagus. Seperti yang Bapak Andi inginkan, yaitu ada beberapa area observasi yang ingin diobservasi lebih dalam ya. Jadi ada ya, adalah pembelajaran diferensiasinya, kemudian bernalar kritis dari siswa, kemudian kemandirian siswa juga, dan yang terakhir adalah kerjasama. Benar ya Pak? Betul. Oke. Nah, juga berdasarkan kemarin sebenarnya sudah berjalan bagus, dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang bagaimana sudah bagus juga, pelaksanaannya juga bagus. Nah, sini untuk catatan saya, terus sudah ada siswa sudah dikelompokkan ya sesuai dengan biaya belajar kemarin ya, hebat sekali itu. Dan cara membuatnya sangat cepat sekali ya kemarin ya. Kemudian kemarin juga untuk pembelajaran berdiferensiasinya untuk pembagian penggunaan media ya sudah bagus juga. Dan yang kemudian siswa juga diberi kebebasan untuk menentukan tempat belajarnya Pak ya. Itu sangat bagus. Kemudian untuk aspek bernalar kritisnya kemarin siswa sudah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik Pak ya. Kemudian untuk aspek kemandirian murid
sudah mengajarkan bahasa yang sangat ya dari diskusinya juga. Kemudian untuk gotong royongnya, kerjasamanya seperti kemarin sudah bagus. Siswa interaksi antar siswanya segala. Jadi catatan saya Pak Andi, bolehkah saya bertanya, kemarin itu saya melihat ada siswa yang saat pergantian dari tempat duduknya saat berkelompok ke tempat duduk kelompoknya itu seperti terlihat lewat naik meja, benar nggak? Kok eksekusi? Nah, itu Pak, itu bagaimana? Ya, saya mau mengakui itu mungkin memang itu terjadi dan ini yang mungkin itu salah satu kelemahan. Jadi memang ada beberapa catatan yang saya ini ya, pertama dari memang nanti komunikasi saya perlu diperbaiki lagi. Dia kondisinya mungkin tidak terlalu dulu sehingga anak itu mungkin step by step jadi tidak berubah. Ya. Yang kedua mungkin dari penataan tempat duduk. Oh, bukan tempat duduk ya? Kemarin bagaimana tempat penataan? Kalau kemarin kan hanya dibagi dua, jadi blok sebelah kanan dan kiri. Oh ya, betul ya. Betul memang sebelah utara ya, timur ya. Timur dan barat, kanan kita kosong. Sehingga dengan penataan itu ternyata tempat duduk itu terlalu sempit ya, terlalu sempit juga. Jadi sehingga ketika mereka untuk berpindah tempat itu mungkin mau dimundurin itu terlalu mentok. Sehingga tidak ada jalan lain, harus naik ke itu. Dan ini jadi catatan juga nanti mungkin berkaitan dengan penataan ketika kita membutuhkan pembelajaran dalam mobile anaknya, nanti penataannya juga harus lebih baik lagi. Kemudian mungkin juga ini berkaitan dengan muridnya banyak, 30, kan 28 ya, 2 tidak masuk. Juga berkaitan dengan mungkin lokasi luas sekolah, luas kelasnya mungkin itu sudah kita tambah juga. Berapa kelasnya Pak? Misalnya itu sampai 7 lah, harusnya standarnya kan nggak pernah gitu juga. Jadi kan development yang harusnya kita perlu penanganan. Betul sih. Itu yang menjadi catatan saya di situ. Terus apa yang bisa Bapak lakukan dari pembelajaran? Ya, kalau secara pembelajaran saya merasa ya semua murid dengan gaya belajarnya sudah tercukupi dengan kebutuhan mereka. Jadi gaya belajar mereka saya sudah membagi dengan membuat penerapan strategi agar gaya belajar mereka itu tercover semuanya. Jadi tidak hanya kan saya sedikit sekali untuk menyampaikan yang ceramah. Ya, jadi mereka itu lebih banyak kepada diskusi antar kelompok dengan sesama yang gaya belajarnya. Itu dari saya itu kemudian yang menjadi catatan tadi selain ada sedikit suasana produktif mungkin berkaitan dengan pendukung ya laptop. Nah laptop itu kemarin ada yang memang yang sedikit ngeheng. Nah itu yang kemarin itu ya nanti ke depannya mungkin mau pakai laptop yang lebih canggih lagi. Oke. Itu kan juga mempengaruhi. Baik, kemarin sudah kelihatannya sudah bisa menghandle situasi tersebut ya punya dengan juga ini sih ada senam otak. Senam otak. Ya itu juga membuat dia enggak terbebani terus dengan pembelajaran materi. Hebat sekali. Oke. Nah ini untuk terkait tentang pembelajaran diferensiasi yang menjadi pelaksanaan, bagaimana upaya yang Bapak bisa refleksikan tentang pembelajaran diferensiasinya? Ya, untuk belajar diferensiasinya saya membagi dengan 3 kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya ya. Kan tidak ada yang dia suka dengan gambar atau video, ya. Gambar ya dengan visual, jadi visual dan audio teori ada yang kinestetik. Saya membaginya itu, jadi berdasarkan gaya belajar mereka. Oh boleh mereka diskusi, mencari tempat di luar, mungkin karena banyak geraknya juga sambil mencari tambahan informasi boleh dibuat. Nah itu juga nanti diterjemahkan ketika mereka presentasi. Presentasinya ada yang menggunakan mind mapping, itu kan biasanya visual. Anak-anak yang kan mereka kelihatan, kemarin kelihatan anak-anak yang suka menggambar itu ketika membuat mind mapping itu banyak gambarnya. Ya, nah itu ada kan. Sehingga mereka itu banyak, ya mereka yang materi yang didapatkan diterjemahkan dalam mereka. Dan yang audio teori, ada yang kinestetik dengan presentasi banyak ngomongnya, banyak geraknya. Ya. Oke. Jadi kalau refleksi Bapak tentang bernalar kritis siswa bagaimana? Refleksinya? Untuk bernalar kritisnya memang mereka bertanya, kemudian ketika diskusi di kelompok itu, di kelompok itu kan bertanya ini maksudnya gimana? Ketika mereka mendapatkan melihat gambar, melihat
rangka tubuh itu mereka bertanya ini fungsinya apa, mereka juga nanya, tidak ngomong, tidak istilahnya gitu kan, tidak hanya diam, tidak ada pertanyaan. Jadi istilahnya bagaimana apa itu keaktifannya menurut penelitian bagaimana? Secara keseluruhan saya melihatnya anak aktif semua. Aktif ya. Nah, atlet itu kan tidak harus kemudian menurut saya sendiri, atlet itu juga harus kemudian bergerak sana sini ya. Bisa jadi dia itu melihatnya diam, kami mencatat, itu kan juga aktif. Tidak memang banyak berbeda. Kemudian untuk kemandiriannya, refleksi dengan bagaimana? Oke, untuk kemandirian, jadi mereka itu secara individu sudah berusaha mencari tambahan. Jadi mereka punya, ketika kelompok itu mereka membawa catatannya sendiri untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, itu kemandirian. Kemudian digabungkan satu kelompok itu didiskusikan. Jadi mereka punya bahan sendiri, mencari informasinya, lalu kemudian Dan yang terakhir untuk kerjasamanya refleksi jadi bagaimana? ya kerjasamanya saya lihat sudah bagus. Jadi tidak hanya satu anak yang aktif saja, jadi saling melengkapi lah, saling melengkapi. Oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini, nanti tambah ini. Saya punya catatan ini. Juga ada yang nanti yang presentasi siapa, yang mencatat siapa. Gitu. Nah dari ini yang merasa ada hal mana yang masih jadi masalah dari keempat aspek ini. Oh ya, Kendalanya apa gitu? yang mungkin kayak kritisnya. Ya kritisnya yang menurut saya perlu penanganan kritisnya yang perlu ditingkat. Mungkin jadi faktornya ada rasa malu. Anak malu mungkin karena kalau bertanya, kadang juga kadang bukan karena dia jadi punya pertanyaan, tapi mungkin kalau mau bertanya itu malu pak, dikiranya bodoh, dikiranya tahu gitu kan. Nah, kayak kritisnya ya. Kalau menurut saya yang paling bagus justru di kerjasama. Oke, untuk berarti dari empat ini yang menurut panjenengan yang masih perlu diperkuat lagi adalah yang apa itu? Daya kritisnya ya, daya kritis. Oke. Nanti kalau yang lain sudah bagus dan yang paling bagus adalah di kerjasama yang artinya untuk tindak lanjut. Nah, untuk tindak lanjut ini rencana Bapak untuk hal keempat hal tersebut ini untuk hal yang tadi yang 3 aspek yang sudah naik itu belum dipertahankan ya. Kemudian yang kayak kritis tadi perlu kan itu perlu bertahap ya proses. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya anak itu lebih dipancing, pertama dipancing misalkan kita tidak langsung memberikan informasi, bisa jadi itu diberikan gambar, nanti pemantik, nanti pendapat, kita memberikan pertanyaan terbuka, bagaimana pendapat. Mereka terbiasa berbicara, mengkritisi sesuatu. Kira-kira perlu siapa yang bisa mendampingi hal tersebut? Yang mendampingi, Ya, kepastian yang melaksanakan tersebut siapa? ya partner di wali kelas, guru kelas bisa, kemudian teman yang lainnya yang punya pengalaman juga juga bisa. Ini untuk seperti yang kemarin, berarti 3 hal sudah sesuai dengan keberhasilan Pak ya. Dan ada untuk benar tulisnya ini perlu ada apa itu istilahnya kebersamaan dengan ya guru yang lain untuk bagaimana menyelesaikannya. Iya. Dalam kira-kira dalam waktu berapa lama nanti untuk bertanya Untuk memunculkan daya kritis tadi ya. Ya berarti nanti setelah pembelajaran nanti pelajaran berikutnya, berarti dari Senin nanti ketika ada pelajaran lagi, berarti itu sudah mulai dilakukan. Oke, siap. Kemudian untuk kedepannya lagi kita di sini akan mengadakan pertemuan lagi kapan sebenarnya? Ya karena saya ini kan Senin ya rencana mau dilanjut. Mungkin di hari Kamisnya bisa. Nanti saya melihat, jadi saya punya waktu 3 hari. Nanti
dari kemarin sudah ada kekurangan di situ catatan saya. Ya. Senin nanti diperbaiki, Senin Selasa Rabu. Nah, Kamis nanti bisa dilihat evaluasi. Berarti nanti sesuai komitmen nanti kita ada komitmen bersama ya. Iya, iya. Nanti pada hari Senin besok kita Saya memperbaiki. kemudian Kamisnya nanti kita berdiskusi hari. Iya, betul. Oke, kami Senin sama Kamis Pak ya. Iya. Oke, Senin itu besok tanggal 5 ya. Sama tanggal Kamisnya berarti tanggal 9. Oke, 9. Mungkin itu saja Pak. Ada yang perlu disampaikan nggak? Bagaimana perasaannya melaksanakan observasi ini gitu? Observasi itu. Kalau jelas kalau observasi ya rasanya kita punya tertantang sebenarnya kalau observasi itu tertantang untuk lebih baik karena ada yang memonitor kan. Jadi Seperti ada tantangan gitu ya? iya tantangan untuk menampilkan yang terbaik. Oh yang penting gitu. Benar. Kira-kira ada seperti kayak kita menghakimi atau bagaimana gitu? Oh enggak, aku hakimi enggak. Mas, justru itu menjadi kalau saya merasa jadi kurang ini jadi perbaikan. Kalau menghakimi saya rasa enggak. Oh, itu ada merasa ada tantangan dan ada kedepannya ada perbaikan. Iya. Oke, wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan dan sesuai dengan komitmen nanti hari Senin sama Kamis bulan depan saya akan datang ke Panjenengan akan menanyakan bagaimana kelanjutan dari tindakan lanjut dari pembicaraan kita kali ini. Siap, yang pertama yang dari kenalan Pak ya. Oke, kami sudah tulis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, alhamdulillah Pak Anwar dan Pak Andi dan sudah selesai untuk sesi pojok tadi. Di sini ada beberapa poin yang bisa saya ambil ya. Jadi Pak Andi mengajar kelas 4 30 anak tapi dan 2 anak. Oke. Tadi beberapa masalah yang mungkin dialami wali kelas gitu. Di sini anak ada beberapa yang malu atau tidak berani untuk bertanya, menyampaikan pendapat gitu ya. Walaupun mau tanya tuh paham, tapi mau mengutarakan itu mungkin ada bagian malu atau khawatir kalau misalnya temannya apa? Ya. Kemudian tadi sudah ada perlunya peningkatan kemampuan bernalar kritis ya. Jadi kan bernalar kritis salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila itu ya, yang utama itu. Nah, jadi juga coachnya sendiri para sudah menggali informasi hal-hal terkait tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Andi. Kemudian juga sudah dibahas tadi sudah adanya komitmen dari kedua belah pihak ya, baik coach maupun coachee untuk mengawal melanjutkan untuk perbaikan pembelajaran di kedepannya, khususnya pada peningkatan kemampuan bernalar kritis. Ya. Alhamdulillah sesi coaching hari ini sudah selesai ya. Semoga nanti kedepannya semakin lebih baik untuk pembelajaran dan pada umumnya pendidikan di SD Negeri SDIT Insan Hidayah ini. Oke. Baiklah, kita tutup bacaan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.